Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun di sini saya lebih terfokuskan kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat di Kota Tanjung Pinang. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, saya akan mengupas satu persatu terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas. Saya akan membahas materi mengenai konsep kepercayaan terlebih dahulu. Kepercayaan, menurut Maharni, beliau menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan suatu keyakinan satu pihak pada reliabilitas, durabilitas, dan integritas pihak lain dalam relationship, dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang paling baik dan akan menghasilkan hasil positif bagi pihak yang dipercaya. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator dalam variabel kepercayaan. Yang pertama, yakni kehandalan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kehandalan itu merupakan suatu kekonsistenan mereka agar bisa dipercaya. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran merupakan suatu hal terpenting agar bisa menjaga nama baik mereka sehingga bisa terus dipercaya. Kemudian indikator yang ketiga adalah kepedulian, di mana kepedulian ini yang dimaksud adalah seperti pemerintah peduli atau bisa melayani masyarakat itu dengan baik. Dan yang terakhir, kredibilitas, di mana di sini dijelaskan bahwa kualitas atau kekuatan yang ada pada pemerintah terhadap masyarakat setempat. Kemudian saya akan menjelaskan materi mengenai konsep masyarakat. Seperti yang dikatakan Ralph Linton, beliau mengatakan masyarakat itu merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga menganggap bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batasan yang dirumuskan secara jelas. Dijelaskan bahwa ada ciri-ciri masyarakat seperti yakni terdiri dari kelompok manusia, kemudian memiliki kebebasan tetapi bersifat terbatas. Dan yang ketiga, menempati suatu wilayah dengan tetap. Kemudian masyarakat memiliki suatu kebudayaan. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki hubungan dalam suatu kelompok ataupun terhadap kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian mengenai konsep pemerintah, di sini dijelaskan bahwa pemerintahan itu memiliki 2 arti, yakni ada dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas atau yang biasa disebut dengan government, yakni merupakan suatu pelaksanaan tugas dari seluruh institusi atau lembaga negara dengan mereka bertugas mengatasnamakan negara tetapi tidak mengataskan nama pribadi ataupun perorangan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yakni mencakup organisasi ataupun lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep pariwisata. Nah, menurut Khodiat, pariwisata itu merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain secara sementara yang bisa menghasilkan keadaan yang keseimbangan ataupun keserasian ataupun kebahagiaan dengan lingkungan, baik itu dalam dimensi sosial ataupun budaya, alam. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, terkhususnya pada pasal 4 menjelaskan bahwa mengenai tujuan adanya kepariwisataan. Yang pertama adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
kemudian mengatasi pengangguran, bisa melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, kemudian bisa mengangkat citra bangsa dan juga bisa memupuk rasa cinta tanah air, dan yang terpenting memperkukuh jati diri kesatuan bangsa Indonesia dan bisa mempererat persahabatan antar negara. Kemudian terkait konsep perekonomian, nah Adam Smith dia menjelaskan bahwa ekonomi itu merupakan penyelidikan tentang keadaan sebab adanya kekayaan suatu negara. Sedangkan Abraham Maslow dia menjelaskan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan atas kehidupan manusia melalui pengelemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi. Nah, kemudian Paul Samuelson dia menjelaskan bahwa ekonomi itu merupakan cara-cara yang dilakukan manusia dengan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber daya alam. Banyak harapan dari masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola objek wisata. Terkhususnya di Kota Tanjung Pinang sendiri, masyarakat berharap pemerintah bisa membantu dalam mengelola objek wisata dan sehingga masyarakat bisa memperkuat perekonomian mereka. Nah, dari hasil wawancara kami terkait dengan pembahasan yang dijelaskan oleh narasumber yang asli penduduk lokal Tanjung Pinang, beliau juga merupakan salah satu pedagang di salah satu objek wisata di Tanjung Pinang, yakni tepatnya di Tugu Provinsi. Beliau mengatakan mereka sebagai pedagang yang sudah hampir 2 tahun berjualan di situ, banyak sekali perkembangan yang telah terjadi di kawasan itu, dan juga mereka berterima kasih kepada pemerintah setempat dengan adanya objek wisata tersebut bisa membantu perekonomian mereka. Mereka yang biasanya berjualan dari jam 4 sore hingga jam 10 malam merasa sangat terbantu dengan adanya objek wisata tersebut, dengan pendapatan ya walaupun tidak pasti, tapi setidaknya bisa membantu mereka dengan adanya objek wisata tersebut. Kemudian narasumber kami menyampaikan pendapat terhadap pemerintah bahwa untuk kedepannya pemerintah bisa lebih memperhatikan terutama di bidang fasilitas ataupun keamanan di objek wisata tersebut, dan bisa lebih memberi perhatian terkhususnya untuk para wisatawan yang ingin berkunjung di objek wisata tersebut. Kemudian dari salah satu narasumber juga yang kami wawancarai, namun pada kali ini berbeda tempat, yakni kami mewawancarai salah satu masyarakat lokal di Tanjung Pinang di objek wisata Taman Batu 10. Beliau berpendapat bahwa beliau merasa di objek wisata tersebut masih banyak terdapat yang harus diperbaiki seperti fasilitas, kemudian kebersihan di objek wisata tersebut, sehingga dengan kekurangan tersebut masyarakat cenderung tidak tertarik dengan adanya objek wisata tersebut. Beliau beranggapan bahwa kedepannya mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan mengenai keamanan, kebersihan di tempat tersebut, dan lebih memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih menarik agar masyarakat bisa lebih tertarik dengan adanya objek wisata tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.